Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sailum obscurum, telah tibalah zaman kegelapan. Menjelang abad ke-14 ketika Romulus Ndasmu Augustinus memimpin Romawi dalam kehancuran. Kenapa Romawi di era kemasannya bisa hancur? Karena muncullah berbagai masalah. Dan juga timbul kehancuran di berbagai ruang politik ketika Kaisar Romulus dengan berbagai cara membiarkan politik menjadi tidak sehat. Seluruh oposan hendak dibunuh. Hastolus dan Tomlembonglus dibuat dicari-cari permasalahannya untuk kemudian menjadi problematika yang seolah-olah itu adalah hak benar. Padahal semua adalah permainan dan cerita politik belaka. Para pemimpin lupa bagaimana berbudaya. Ucapan sudah tidak lagi punya makna. Tiba-tiba prajurit dengan telanjang dada memaki anak kecil lalu dilantik menjadi staf dalam lingkaran istana. Ini apa-apaan? Sudah jelas-jelas timbul kebodohan, tidak ditemukan siapa penyebab munculnya bambu di tengah laut. Tiba-tiba ada bambu jenis baru itu. Bisa tumbuh sendiri. Lalu dianggap selesai ketika dicabut. Padahal problematika utama tidak pernah ditemukan. Rencana mengejar koruptor hingga ke Antartika. Sampai ke gurun pasir paling jauh. Faktanya tidak ada. Yang dikejar adalah musuh-musuhnya. Sementara di dalamnya banyak masalah. Bang Ade harus tahu sampai hari ini, sampai detik ini. Saya tidak pernah percaya rezim ini akan menegakkan hukum. Kenapa Bang Idrus? Alasannya sederhana. Lingkaran satu istana melanggar undang-undang. Mayor Teddy tidak sah menurut undang-undang TNI. Kabulok tidak sah menurut undang-undang TNI. Tapi dengan bangga cerita kami akan tegakkan hukum. Omong kosong. Dan omon lainnya. Dan ini problematika bagaimana mungkin bisa menegakkan hukum kalau istana sendiri adalah pelanggar hukum. Tapi istana beruntung, masyarakat sipil belum bersatu betul. Masyarakat sipil masih cerita, itu oposan yang kemudian dipidana, ya wajar itu kesalahannya. Tapi ketika masyarakat sipil tahu bahwa ini adalah rekayasa politik, lalu dengan anak-anak muda yang beringas dalam intelektualitas mereka, mereka cerita soal kebaikan di kampus, tiba-tiba faktanya tidak. Mereka marah dengan intelektualitas mereka yang tidak dihargai. Saya tidak akan pernah bisa percaya dengan rezim ini akan kembali benar. Kalau presidennya malah meneriakkan hidup Jokowi. Saya mau katakan, Jokowi masih hidup, oleh karena itu adililah segera Jokowi itu. Karena banyak sekali kasusnya yang terpampang di depan mata kita, tapi tidak kemudian dihukum apapun. Saya yakinkan Bang, kalau pemerintah hari ini mengadili berbagai kasus korupsi, termasuk di lingkarannya sendiri, saya berhenti mengkritik pemerintahan ini. Tapi kalau kemudian dia hanya mengejar lawan-lawannya dan membiarkan apa yang terjadi di lingkarannya, semua ini omong kosong. Tidak akan ada orang yang percaya dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Kalau teman-teman di pemerintah ingin bersiap dan menganggap ini semua bayaran, silahkan. Tapi ini tanda-tanda zaman. Kalau anak-anak muda sudah tidak nyaman, bersiaplah. Mungkin tidak hanya kursi Anda dijungkir balikkan. Mungkin tatanan baru hendak mereka ciptakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.